Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Divos. Ini merupakan kelanjutan rekan dari video yang sebelumnya mengenai bagaimana perbandingan profil jurnal di Web of Science dan juga di Scopus. Sebelumnya kita bahas mengenai tampilannya membeda dari Web of Science dan Scopus, dan kelanjutannya adalah khusus di Web of Science. Di sini ada pembedanya. Jadi kalau dari segi landing page-nya atau sistem yang digunakan untuk profiling itu ada di sini ya, di MGL dan Clarivate.com. Tapi kalau kita mau cari beragam dokumen-dokumen yang didapatkan, itu ada di sini, di webofscience.com. Namun memang dapat kami sampaikan untuk akses di Web of Science sampai sejauh ini ya, ini masih berbayar. Jadi hanya memiliki akses saja. Harapannya ini nanti bisa menjadi gambaran ya, dan menjadi satu bentuk kepastian apa-apa saja yang nanti bisa didapatkan oleh rekan-rekan ketika ingin berlangganan di Web of Science. Dan inilah total artikel yang diterbitkan di Web of Science, dan khusus Agrivita ini masuk ke dalam SC ya, atau Emerging Source Index, yang mana memang ini merupakan salah satu indeksasi ya yang ada di Web of Science. SC totalnya ada 155 artikel yang sudah diterbitkan. Kemudian dari sini kita bisa lanjut ke bagian citation report-nya, dan dari sinilah pemanfaatan-pemanfaatan yang didapatkan. Seperti ini, citing artikel, kemudian time site-nya. Sini ya. Jadi di dalam part 1 kami jelaskan sedikit kekurangannya ya. Tapi memang kami revisi dari apa yang tersedia karena memang dua hal yang berbeda di dalam proses pencarian ataupun sistem yang digunakan di Web of Science. Untuk yang berkaitan sama dokumen-dokumen itu ada yang di webofscience.com, sedangkan untuk yang di profiling itu ada di mgl.clarivate.com. Dan inilah bisa dilihat ya. Jadi tergolong lengkap ini pemanfaatan tiap artikelnya, dan dari sini juga bisa didapatkan satu bentuk ekspor dan juga download. Grafiknya juga bisa kita berikan di sini. Misalnya di download, mau di combine, publication, citation bisa di combine. Nanti hasil yang didapatkan seperti ini. Seperti ini ya, bagian citation. Nah, mungkin terlihat. Namun memang tidak memiliki input ya, atau tidak termasuk di dalam informasi seperti ini, citation-nya berapa. Kalau di sini kan terlihat nih. Saya drag, citation-nya bisa terlihat 258, publication-nya 58. Jadi dari sini Agrivita tergolong tinggi ya bentuk citasinya dalam 1 tahun. Bahkan di 2023 juga dengan hanya 19 publication yang baru terdeposit, itu sudah ada 223 citation ya. Dan ini artikel yang paling banyak dilakukan bentuk citasi, spectral quality effect.
Dan ini bisa kita lihat citasinya dari mana saja. Berikutnya, dari sini yang bisa kita analisa juga setting artikelnya dan bisa masuk ke beberapa kategorinya. Nah, misalnya dari segi dokumen type, researcher profile, author, kategori, dan lain sebagainya. Coba kita lihat dari segi author misalnya. Nah, ini dia. Siapa-siapa saja yang memang sudah publikasi ya di Agrivita. Ini bisa terlihat dengan ada bentuk grafik. Kemudian di sini juga bisa terlihat grafiknya secara lengkap ya. Dan ini show-nya bisa ditambahkan misalnya berapa. Kemudian bentuk visualisasi juga bisa ditentukan, bar chart misalnya. Oke. Nah, kemudian juga bisa mencari kembali Alkitan itu ada berapa banyak yang terbit. Nah, inilah total yang diterbitkan oleh atas nama Lakitan ya dari Agrivita. Dan sepertinya ada beberapa yang campur di sini ya. Jadi bentuk kurasinya ada beberapa yang terlewat ini. Karena di sini juga ada Bulgarian dan lain sebagainya. Padahal ketika kita cari di sini analysis reportnya dari Agrivita ini. Oke. Tapi dari sini campur-campur sepertinya. Nah, ini bisa terlihat kan citing artikel. Tapi masih ada yang tidak sinkron ya dengan hasil pencarian yang didapat. Nah, berikutnya kalau di Scopus akan seperti ini. Nah, tadi kita bisa masuk di tiap artikelnya. Yang memang menjadi kemudahan dari Scopus semuanya di dalam satu site ini, scopus.com ya. Dan ini masih proses, cukup lama juga ini prosesnya. Sambil nunggu, kita bisa lanjut ke sini. Dan bisa dilihat juga dari afiliasi misalnya. Ini bentuk diversitas yang didapatkan ya. Gajah Mada, Indian, kemudian Sriwijaya, kemudian ada juga dari BRIN ya. Dan dari sini pastinya seperti yang tadi, pas kita search berdasarkan penulis tadi yang Lakitan, kita akan bisa menampilkan setiap record yang tersedia di dalam Agrivita berdasarkan afiliasi tersebut. Dan di sini pun juga bisa kita lihat ada berapa banyak. Dan kita bisa melihat persentasenya ya. Dan di sini juga bisa kita exclude atau bisa kita select untuk dilakukan bentuk filtering. Download data table pun juga bisa, bentuknya teks. Dan nanti hasilnya seperti ini. Oke, ada bentuk persentase di sana. Kemudian dari sini, masih proses ini. Agrivita. Oke, kemudian saya cari all dokumennya. Nah, dari sini juga bisa. Atau tadi yang di Scopus Content, kemudian kita klik. Nah, ini ya, yang tadi sempat dibuka juga pada part pertama ya. Dan ini pun juga bisa dilihat dokumen yang melakukan bentuk citasi.
Jadi kalau dari land, nah ini dia mengambil land, dia mensitasi, nah ini yang mensitasi. Oke, dan menariknya source-nya juga atau sumber yang digunakan juga sama ya. Fokus dan scope-nya seperti Agrivita. Dan di sini ada keterangan. Jadi memang saling berkompetisi ya satu sama lain. Jadi di part 1 kami sedikit menambahkan kalau hanya di Web of Science itu hanya profil jurnalnya saja, tapi untuk yang di tiap dokumen, pencapaiannya, pemanfaatannya, pemilihannya lebih banyak dari Web of Science. Seperti ini. Editornya pun juga tersedia. Siapa-siapa yang bertugas. Jadi lengkap dan bisa lebih banyak insight yang didapatkan ya. Untuk di Scopus masih banyak lagi juga sebenarnya, apalagi di sini dari sisi misalnya view dokumen di sini. Di sini pun juga ada more dan bisa kita gunakan ya. Oke. Kemudian di sini bisa kita gunakan juga processing untuk melihat overview-nya secara keseluruhan. Tapi di sini juga bisa dilakukan. Cuma filteringnya atau berdasarkan metadatanya lebih banyak di Web of Science ketimbang Scopus. Nah, ini secara keseluruhan. Kalau dari segi data, di dalam Scopus itu sudah 524 dokumen ya yang didapatkan. Untuk di Web of Science tadi kan 555. Ini dia. Jadi ada lebih cepat ya untuk Web of Science dalam proses penarikan. Di sini juga formnya 1970 sampai terakhir di sini. Tapi di Scopus untuk capaiannya Agrivita itu sepertinya sudah kategori besar ya. Sini set score. Bagian sini. Sini estimasinya memang sudah tinggi ya. Sudah bisa terkategori Q2 ya. Ini bisa kita lihat di source, kemudian di sini kemudian bisa kita play. Oh, kayaknya Q1. Wih, turun ternyata. Tetap arahnya Q3 ya, sorry. Q3 untuk di Agrivita di Scopus. Tapi kalau di Web of Science, Agrivita masih masuk ke dalam SC tadi ya, Emerging Science. Emerging Source Citation Index. Nah, jadi itulah kami coba paparkan dari perbedaan-perbedaan antara Web of Science dan Scopus di dalam membandingkan profil dari jurnal yang terindeks. Semoga bisa menjawab apa-apa yang memang masih kurang, dan kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa buat di-subscribe dan juga disebarluaskan jika hal ini bermanfaat, supaya kita bisa memberikan lagi informasi-informasi yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.